Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Hermin. Ya, hari ini kita akan belajar dengan materi yang menyenangkan. Ya. Saya yakin di rumah anak-anak hampir semua anak mungkin punya hewan peliharaan ya. Ya. Nah, entah anak-anak atau orang tuanya ya. Nah, karena itu kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap hewan. Yuk kita perhatikan bersama-sama ya. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah di mana nanti anak-anak bisa mengetahui contoh kewajiban terhadap hewan. Ya, yang kedua anak-anak akan mengetahui contoh hak terhadap hewan. Ya. Yang berikutnya mengetahui wujud keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hewan. Ya, dan yang terakhir mengetahui dampak jika tidak melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan dengan benar. Ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu kewajiban terhadap hewan. Ada apa saja? Nih kita ulas satu persatu ya Bu Hermin ya. Ya, benar. Yang pertama, yaitu memberikan minum hewan peliharaan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hewan juga makhluk hidup yang membutuhkan minum. Ya. Yang berikutnya adalah membersihkan kandangnya. Jadi sama yang diucapkan oleh Bu Hermin tadi, hewan tersebut juga memiliki seperti rumah atau tempat tinggal. Nah, jadinya anak-anak juga begitu. Kalau memang sudah ingin memelihara hewan peliharaan, berarti anak-anak harus berkewajiban membersihkan kandangnya. Ya, harus selalu dalam keadaan bersih. Ya, yang ketiga, memandikan hewan peliharaan. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa hewan itu juga makhluk hidup, dengan kandangnya dibersihkan, hewannya dimandikan, maka nanti hewan itu akan tetap sehat. Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah membersihkan kotorannya. Yang berikutnya memberi makan hewan peliharaan supaya hewannya bisa mengalami pertumbuhan dengan baik. Ya, diimbangi dengan dikasih minum tadi ya Bu. Ya, yang berikutnya adalah tujuan yang kedua ya Bu Hermin, hak terhadap hewan. Iya, apa saja haknya? Yang pertama, bermain-main dengan hewan peliharaan. Nah, contohnya misalnya punya kucing. Nah, kucingnya diajak mainan, entah itu diberi bola atau biasanya juga digendong-gendong ini kayaknya ya Bu Hermin. Terus biasanya itu ada yang mainan tongkat, ada loncengnya itu Bu Hermin. Itu bisa membuat hewannya merasa senang. Kemudian mendapatkan sumber pangan. Maksudnya di sini adalah hewan peliharaan atau hewan yang dipelihara oleh manusia itu kan banyak macamnya. Tidak hanya kucing saja, ada juga seperti contohnya ayam ya Bu Hermin ya. Kemudian kambing, sapi, kerbau yang mana bisa dimanfaatkan. Kalau ayam ada telurnya, ada dagingnya, ada kulit dan lain sebagainya ya Bu Hermin ya, seperti itu. Termasuk susu sapi. Betul. Itu berarti mendapatkan untuk sumber pangan. Yang berikutnya mendapatkan bahan baku kerajinan. Contohnya kemarin di materi tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran pantai ada kerajinan kerang. Nah, kerang itu kan dari rumahnya kerang. Kerajinan kerang itu yang diambil adalah cangkangnya. Kan? Cangkangnya itu kalau kita bilang itu rumahnya kan. Nah, itu sebagai salah satu contoh digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Soalnya kerang kan juga bermacam-macam. Bisa juga dari bulu ayam ya. Betul sekali. Ada yang mungkin dari pada saat penyembelihan hewan kurban memanfaatkan kulit sapi, kulit kambing untuk hiasan dinding. Seperti itu. Kemudian menggunakan tenaganya. Ini contohnya yang biasanya dilakukan oleh penduduk desa. Biasanya para petani itu memanfaatkan, kalau di tempat tinggalnya Bu Prima dulu itu, tempat lahirnya Bu Prima itu adalah kerbau Bu Hermin. Jadi kerbau itu dimanfaatkan
untuk membajak sawah seperti itu. Terus ini Bu Prima di daerah Semeru Ya, ada kuda. betul. Itu biasanya juga untuk transportasinya Betul warga loh ya sekali. Bunda. Ya Bu Prima ya. Jadi dimanfaatkan tenaganya berarti itu tadi untuk pariwisata ya Bu ya. Iya. Menarik pariwisata Iya. seperti itu. Yang berikutnya adalah keseimbangan pelaksanaan antara hak dan kewajiban. Ya, kita contohnya seperti apa? satu-satu ya Bu. Iya. Yang pertama, memelihara ikan untuk memperindah rumah. Nah, biasanya kita memelihara ikan di mana itu kita memelihara ikan untuk memperindah rumah, artinya dengan memelihara ikan dengan baik, artinya dibersihkan akuariumnya, diberi makan. Nah, ikan yang ada di rumah kita di akuarium itu juga dapat memperindah rumah. Jadi selain kita memperoleh hak untuk memperindah rumah, kita juga tetap melaksanakan kewajiban dengan memelihara ikan dengan baik. Ini hanya Ibu berikan contoh beberapa ya Bu. Iya, kita menyebutkan hanya beberapa. Yang lain masih banyak lagi. Bisa dikembangkan oleh anak-anak. Ya. Yang berikutnya adalah memelihara kucing dan merawatnya dengan baik. Ya, ini sama seperti yang disampaikan oleh Bu Hermin. Kucing itu hewan peliharaan. Jadi kalau kucing hanya dipelihara, maksudnya hanya itu kucing saya, tapi tidak diberi makan, tidak diberi minum, terus nanti ke rumah-rumahnya tetangga, itu juga tidak boleh. Jadi kucingnya juga harus dirawat dengan baik, diberi makan, diberi minum, dan diberikan paling tidak ada rumah yang layak untuk kucingnya. Seperti itu. Berikutnya, memelihara burung untuk mendengar kicaunya. Nah, jadi kita biasanya mungkin orang tua anak-anak itu memelihara burung dengan tujuan untuk mendengarkan kicaunya, karena kalau pagi-pagi itu kayaknya adem gitu ya. Nah, jadi tetapi nuansa di desa sejuk-sejuk gimana mendengar. Nah, itu enak memang anak-anak ya dengan memelihara kicauan, memelihara burung untuk memperoleh kicaunya itu sangat bagus. Nah, tetapi harus diimbangi dengan kewajibannya, yaitu memeliharanya dengan baik, dengan dibersihkan kandangnya, dibersihkan sangkarnya, diberi makan, gitu, beri minum, seperti itu ya Bu Prima ya. Yang berikutnya adalah dampak jika anak-anak tidak melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan dengan baik. Jadi nanti bisa merugikan diri sendiri dan juga mungkin tetangganya orang lain di sekitar kita. Yang pertama, hewan bisa kelaparan dan akhirnya mati. Atau seperti yang dibilang Bu Prima tadi, ketika hewan itu kelaparan akhirnya main ke rumah tetangga dan mengambil makanan. Seperti itu akhirnya kan membuat tetangga tidak nyaman. Ya, seperti itu. Kemudian hewan bisa stres kalau kita memperlakukannya dengan tidak baik, pasti hewannya juga akan stres. Nah, ini kalau burung biasanya kalau stres akhirnya itu Bu Prima tidak mau berkicau ya. Seperti itu. Terus kalau katanya orang Jawa itu bleber-bleber gitu ya Bu. Tidak mau berhenti terbangnya. Terus yang terjadi berikutnya adalah berisik karena hewan kelaparan. Mungkin kalau anjing dia akan menggonggong terus, kalau kucing akan mengeong terus, seperti itu. Jadi seperti itu. Yang berikutnya akan mengeluarkan bau tak sedap. Jadi misalkan jadinya sakit, kemudian kalau sudah sakit berak di mana-mana dan lain sebagainya, itu sangat membuat tidak nyaman orang yang ada di sekitarnya. Dan kita juga termasuk, maksudnya pribadi yang memelihara hewan tersebut. Berikutnya, hewan tidak bisa jinak. Nah, hewan itu karena makhluk hidup ya Bu Prima, itu sama. Jadi biasanya hewan itu akan lebih patuh dan lebih penurut kepada yang sering merawatnya. Seperti itu ya Bu Prima ya. Ketika mungkin bisa jadi karena hewan itu tadi stres ya Bu Prima, akhirnya menjadi tidak bisa jinak. Seperti itu. Masih ada satu lagi Bu. Lingkungan menjadi kotor. Itu akibat jika satu misalkan tidak dibersihkan kandangnya. Jadi mungkin bisa juga hewannya keluar
untuk kemana-mana ya Bu Iya, Henry ya, iya. dan akhirnya berak di Mana-mana. atau karena tadi tidak diberi makan, Iya. akhirnya jadi sakit Iya. dan yaitu tadi buang kotorannya di mana-mana, ya itu akan selain merugikan diri sendiri juga merugikan kesehatan kita ya Bu. Iya, itu juga berpengaruh ke kesehatan kita. Betul sekali. Iya. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi itu tadi materi kita mengenai hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Ya. Sayangi hewan dan juga tumbuhan. Ya, karena hewan dan tumbuhan sama seperti kita, sama-sama makhluk hidup yang perlu untuk disayangi. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Harus tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Jaga juga kesehatannya. Betul sekali. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk channel YouTube Hermin Suswati dan Prima Eka Sari. Ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.